Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Sering ngechat doi namun tidak dibalas. Di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Dragon Ball Z di part yang keempat. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Part kali ini dibuka dengan kita akan diperlihatkan Gohan yang menangkap seekor ikan yang cukup besar. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan Gohan yang memanjat sebuah pohon untuk mengambil buah-buahan yang ada di tempat tersebut. Terlihat ada seekor ular yang berada di batang pohon itu. Gohan pun segera menyingkirkan ular tersebut dan mengambil buah-buahannya. Dimana saat Gohan telah memanjat pohon itu, dia pun menyadari kalau hari sudah mulai malam. Namun tiba-tiba Gohan pun terpeleset dari pohon tersebut karena batang pohon tersebut yang sangat licin akibat hujan yang cukup deras. Dimana hujan deras tersebut disertai oleh petir yang cukup besar, dimana Gohan pun segera mencari tempat yang aman untuk dirinya berlindung dari hujan yang sangatlah deras. Dimana Gohan pun bersembunyi di dalam sebuah gua yang ada di hutan itu. Di dalam gua tersebut terlihat Gohan pun memasak ikan tersebut dengan cara membakarnya, dimana kita pun akan diperlihatkan Gohan yang sedang menyiapkan sebuah obat untuk dirinya sendiri karena dirinya terluka akibat telah terjatuh dari pohon. Singkat cerita, pagi hari pun tiba, dimana kita akan dibiarkan Gohan yang terbangun dari tidurnya. Dimana setelah Gohan bangun tidur, dia pun tak sengaja tangannya memegang sesuatu dan ternyata itu adalah kepala dinosaurus. Dimana hal tersebut membuat Gohan menjadi terkejut dan langsung berlari keluar dari gua itu. Tak lama setelah itu terlihat dinosaurus tersebut keluar dari dalam gua. Namun tiba-tiba dinosaurus tersebut langsung tepar dan ternyata dinosaurus itu sedang terluka. Dimana ada sebatang kayu yang menancap pada perut dinosaurus tersebut yang membuatnya menjadi tepar dan tak berdaya. Gohan pun mencoba untuk menyelamatkan dinosaurus tersebut dengan cara menarik sebatang kayu yang menusuk perutnya. Setelah Gohan berusaha sangat keras untuk mencabut sebatang kayu yang menancap pada perut dinosaurus, akhirnya Gohan pun berhasil mencabutnya. Dimana Gohan cukup terkejut karena batang kayu tersebut membuat luka kepada dinosaurus tersebut cukup dalam. Setelah itu Gohan pun segera membuat ramuan untuk ditempelkan pada dinosaurus tersebut yang sedang terluka. Dimana setelah ramuan tersebut terjadi, Gohan pun segera menempelkannya pada perut dinosaurus yang sedang terluka. Setelah itu Gohan pun segera pergi untuk mencari buah-buahan yang akan dimakan oleh dinosaurus tersebut yang sedang ia obati. Setelah mendapatkan buah-buahan yang cukup, Gohan pun segera kembali menuju ke dinosaurus yang sedang terluka. Dimana kita pun akan diperlihatkan Gohan yang melihat sebuah batu yang cukup besar. Dimana Gohan pun berniat untuk menghancurkan batu tersebut menggunakan pukulannya. Namun terlihat malah tangan dari Gohan yang menjadi merah akibat memukul batu tersebut dan tidak ada pengaruh apapun pada batu itu. Namun saat Gohan pergi, terlihat kalau batu tersebut telah retak akibat pukulan dari Gohan. Saat Gohan telah kembali untuk memberi makan dinosaurus itu, terlihat kalau dinosaurus tersebut sedang diserang oleh dinosaurus lain. Dimana terlihat dinosaurus yang sedang terluka tersebut tidak berdaya akibat diserang oleh dinosaurus yang sangat besar itu. Dimana Gohan pun berniat untuk melawan dinosaurus tersebut dengan menggunakan pedangnya. Namun karena dinosaurus tersebut yang cukup kuat, membuat Gohan menjadi terpental hanya dengan ekornya saja. Namun Gohan tidak menyerah untuk menyelamatkan dinosaurus itu, dimana Gohan kembali akan menyerang dinosaurus tersebut menggunakan pedangnya. Namun dinosaurus itu mampu menyerang Gohan dengan hanya sekali tendang yang membuat pedang dari Gohan tercantap pada sebuah pohon. Dimana Gohan pun menjadi terpojok akibat serangan dari dinosaurus itu dan dinosaurus tersebut segera mendekat kepada Gohan untuk memakannya. Dimana Gohan pun segera menggunakan jurus freestyle dan berhasil mendapatkan pedangnya kembali dan akan segera menusukkan pedangnya tersebut kepada tubuh dinosaurus yang akan segera memakannya. Namun ekor dari dinosaurus tersebut lebih cepat menyerang Gohan yang membuat Gohan menjadi pingsan. Dimana akhirnya si dinosaurus itu akan segera memakan dinosaurus yang lain yang sedang terluka. Pada saat Gohan telah terbangun dari pingsannya, dia pun melihat kalau dinosaurus yang ia obati hanya telah tersisa tulangnya saja dan hal tersebut membuat Gohan menjadi sedih. Namun Gohan pun akan segera mengikhlaskan tentang kejadian yang telah ia alami tersebut, dimana Gohan pun akan segera melanjutkan perjalanannya untuk menjalani latihan bertahan hidup di alam bebas.
Gohan pun akhirnya mendapatkan semangkok makanan dari sebuah pohon, di mana Gohan pun segera memakan buah-buahan tersebut agar dia bisa mendapatkan energi lagi untuk melanjutkan bertahan hidupnya di alam liar. Namun tiba-tiba ada seekor dinosaurus yang datang menghampiri Gohan dan akan memakannya. Kali ini Gohan sudah tidak panik lagi saat bertemu dengan dinosaurus yang akan segera memakannya, di mana Gohan pun segera berlari untuk menghindari kejaran dari dinosaurus itu, di mana saat Gohan lari dia pun sedikit mengejek dinosaurus itu. 降りないな。Gohan pun segera melompat untuk menghindari serangan dari dinosaurus tersebut yang telah menabrak sebuah tebing, di mana saat Gohan terbang dia pun mengeluarkan sebuah pedang untuk memongkong ekor dari dinosaurus itu. Gohan pun segera menyalakan api di sebatang kayu. Setelah itu Gohan pun segera membakar daging dari dinosaurus tersebut untuk ia makan. Dari kejauhan kita pun akan diperlihatkan Piccolo yang sedang mengawasi Gohan, di mana Piccolo pun cukup kagum kepada Gohan karena dia sudah ada kemajuan sepanjang ini. Sementara itu di luar angkasa yang jauh sana kita pun akan diperlihatkan dua buah kapal dari Saiyan yang sedang meluncur, di mana kita akan diperlihatkan dari dalam pesawat tersebut ada Nappa dan juga Vegeta, di mana mereka pun berniat untuk mampir ke sebuah planet sebelum mereka sampai ke bumi. Singkat cerita mereka pun telah sampai di planet tersebut, di mana mereka pun segera turun dari pesawat mereka masing-masing, di mana Nappa dan juga Vegeta cukup terkejut karena mereka melihat planet tersebut sangatlah mengerikan karena tempat tersebut sudah hancur berantakan. Setelah itu ada dua ekor monster yang datang menghampiri mereka, di mana monster tersebut sedang ditunggangi oleh alien penghuni planet tersebut, di mana Vegeta dan juga Nappa pun melihat kalau monster-monster tersebut sangatlah menarik, di mana salah satu monster tersebut segera memberikan sebuah serangan kepada Nappa dan terjadilah ledakan yang cukup besar, di mana Nappa dan juga Vegeta yang mendapatkan serangan dari alien tersebut mereka kelihatannya tidak kenapa-napa dan tidak terluka sama sekali akibat serangan dari monster tersebut, di mana hal tersebut membuat kedua alien tersebut menjadi ketakutan. Tanpa diduga-duga, Nappa dan juga Vegeta menyerahkan diri mereka kepada alien yang menghuni planet tersebut, dan kelihatannya mereka memiliki rencana bahat di balik mereka menyerahkan diri kepada para penghuni planet tersebut, di mana Vegeta dan juga Nappa dibawa ke pemimpin dari planet tersebut, di mana pemimpin tersebut bernama Moai, di mana Moai meminta kepada Nappa dan juga Vegeta untuk menerima tantangannya, yaitu Vegeta dan juga Nappa harus menghadapi prajuritnya. Jika Vegeta dan juga Nappa berhasil memenangkan pertarungan tersebut, maka Vegeta dan juga Nappa berhak mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Tiba-tiba ada salah satu prajurit dari Moai yang akan langsung menyerang Vegeta, namun karena Vegeta kekuatannya sangat overpower, dia pun mampu mengalahkan prajurit tersebut dengan sangat mudah. Di mana Moai merasa tidak percaya kalau Vegeta bisa mengalahkan prajuritnya dengan sangat mudah, di mana Vegeta pun segera menagih janji dari Moai yang tadi ia janjikan, di mana Vegeta pun meminta kepada Moai untuk memberikan planet ini kepada mereka. Mendengar hal tersebut, Moai pun merasa tidak terima dan menyuruh seluruh pasukannya untuk menyerang Vegeta dan juga Nappa. Saat Vegeta dan juga Nappa telah terkepung oleh para pasukan dari Moai, mereka pun segera menggunakan kemampuan mereka sedikit untuk mengalahkan para prajurit dari Moai, karena mereka menganggap kalau para prajurit Moai ini hanyalah sampah yang tidak berguna, dan mereka pun mampu mengalahkan para prajurit dari Moai dengan sangatlah mudah hanya dengan mengeluarkan aura dari mereka. Moai yang tidak terima akan Vegeta dan juga Nappa yang telah mengalahkan seluruh pasukannya, dia meminta kepada para pasukannya yang tersisa untuk membunuh Vegeta dan juga Nappa. Namun karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh, Nappa pun mampu mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Di mana Moai yang merasa tidak terima kalau seluruh pasukannya telah dibantai oleh Vegeta dan juga Nappa, dia pun segera mengeluarkan monster dari dalam tanah, di mana monster tersebut memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, dan dia pun mengamuk di tempat tersebut yang membuat Vegeta dan juga Nappa cukup kerepotan. Di mana Nappa pun segera turun tangan untuk menghadapi monster tersebut, dan akhirnya Nappa pun berhasil mengalahkan monster itu dengan cukup mudah.
Singkat cerita, Vegeta pun telah meninggalkan planet tersebut, di mana Vegeta sudah tidak tertarik lagi kepada planet tersebut dan dia pun segera menghancurkan planet tersebut. Di mana saat Vegeta menghancurkan planet tersebut, terlihat kalau Moai dan juga ratunya dia pun saling bermesra-mesraan sebelum planet mereka hancur. Dan seketika setelah Vegeta menembakkan tenaga lasernya, alhasil planet tersebut menjadi hancur dan tak bersisa apapun. 消え去る時は美しい。 Setelah itu Shin pun berpindah ke bumi, di mana kita akan dilihatkan Gohan yang turun dari tebing, di mana Gohan pun akan memutuskan untuk kembali ke rumahnya karena telah menjalani latihan bertahan hidup yang cukup lama. Setelah itu Shin pun berpindah ke jalan ular, di mana kita akan diperlihatkan Goku yang sedang berlari untuk menuju ke tempat Raja Kaio, di mana dia pun merasa kalau jalan ular tersebut sangatlah panjang karena dia tidak sampai-sampai ke tempat Raja Kaio. Tak lama setelah itu Goku pun melihat kalau ada sebuah mobil pembersih jalan yang sedang membersihkan jalan ular tersebut, di mana Goku bertanya tentang letak dari rumah Raja Kaio, di mana si sopir pembersih jalan tersebut segera menjelaskan kalau rumah dari Raja Kaio masih setengah perjalanan dari sini. Mendengar hal tersebut terlihat kalau Goku pun berhenti. Si sopir pembersih jalan tersebut segera bertanya kepada Goku mengapa Goku berhenti. Goku pun menjawab kalau dia sangatlah kelelahan, di mana si sopir mobil pembersih jalan dia pun mengizinkan Goku untuk ikut bersamanya pergi ke tempat Raja Kaio, di mana akhirnya Goku pun segera menepeng di mobil pembersih jalan milik si sopir. Setelah itu Shin pun berpindah, di mana kita akan diperlihatkan Piccolo yang sedang berlatih menggunakan ilmu telekinasisnya, di mana dengan ilmu telekinasisnya Piccolo pun berhasil mengangkat piramida yang cukup besar yang ada di depannya. Shin pun berpindah ke tempat Gohan, di mana kita pun akan diperlihatkan dinosaurus yang biasanya sering mengejar Gohan, kini malah keadaan telah terbalik, di mana malah dinosaurus tersebut yang dikejar-kejar oleh Gohan karena Gohan ingin mengambil ekor dari dinosaurus tersebut untuk ia makan. Setelah itu terlihat dinosaurus tersebut pun sudah mulai lemas akibat dia kelelahan terus dikejar-kejar oleh Gohan, dan tiba-tiba tanah di depan Gohan pun terbelah yang membuat Gohan terjatuh ke dalam belahan tanah tersebut. Namun untungnya Gohan pun berhasil selamat karena pedang yang ia gunakan tersangkut di antara belahan tanah tersebut, di mana Gohan pun berusaha untuk membebaskan diri dari belahan tanah tersebut yang akan segera mulai menutup, dan akhirnya Gohan pun berhasil keluar dari belahan tanah tersebut dengan usaha yang sangat keras. Di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Goku yang tertidur saat dia menaiki mobil pembersih jalan yang sedang membersihkan jalan ular tersebut, di mana saat mobil pembersih jalan tersebut tak sengaja tergoncang membuat Goku terjatuh dari mobil pembersih jalan tersebut yang membuat Goku menjadi terlempar dari jalur ular, di mana kita pun akan diperlihatkan Goku yang terjatuh dari jalur ular dan Goku pun merasa kesakitan akibat jatuh dari ketinggian. Goku yang terjatuh dari jalan ular dia pun mengira kalau tempat tersebut adalah tempat dari Raja Kaio, di mana Goku pun segera berjalan untuk menyusuri tempat tersebut, di mana Goku pun bertemu dengan sebuah pohon yang di pohon tersebut ada buah-buahan, di mana Goku berniat untuk mengambil salah satu buah dari pohon tersebut. Namun tiba-tiba ada seseorang yang memukul Goku yang membuat Goku menjadi tidak sadarkan diri. Dan alur cerita Dragon Ball Part 4 pun bersambung di sini. Akankah Goku bisa kembali lagi ke jalan ular? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017, dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya.